Shalom saudara-saudara terkasih. Shalom. Haleluya. Siap untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini Tuhan, dengan tubuh jasmani yang sehat dan segar Tuhan, kami dapat beribadah lagi kepada semua karena anugerah Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau limpahi kami dengan kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, kami membalas cinta kasih-Mu Tuhan, dengan kami memberikan pujian dan pengakuan yang terbaik Tuhan. Mari Allah Kudus, Kau urapi setiap kami melayani-Mu. Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau mau bekerja Tuhan pribadi lewat pribadi. Yang sedih hati, yang susah Kau hidupkan Allah Kudus. Yang sakit sudah Kau sembuhkan. Di saat pujian penyembahan kami naikkan, sesungguhnya kuasa-Mu bekerja Allah Kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku ku
terima anugerahnya yang dan bebaskanku, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, kami bawa hidup kami Tuhan. Kami terima anugerah-Mu, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, oh barui hatiku. Mari Allah Roh sama setiap kami terjadi saat datang di altarnya. Mari semua sujud di altarnya, sujud di altarnya. Bawa hidupmu saat ini saudara. Engkau yang terbeban berat, bawa kepada Yesus, sebab Dia berfirman, mari yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Oh, Dia ubah hidupku, barui hatiku, hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang murniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Oh, berikan kemuliaan yang terbaik buat Yesus. Saat kami datang di altar-Mu Tuhan, oh, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan. Haleluya.
jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu kau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. ku percaya kau Tuhan. Percaya kau penuh Pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Malam ini siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwa kami Tuhan. haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. Malam ini siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Malam ini siapapun juga, Ini doa kami Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku ini iman kami percaya. Tuhan. Ku percaya Di padamu. setiap waktu Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dengan lebih lembut, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Malam ini siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku Kau yang kami percaya. percaya. Di setiap waktu Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Malam ini siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
Tuhan Yesus. Oh, hanya Kau yang kami andalkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Iman kami dibangkitkan lagi Tuhan, lewat kata-kata dari pujian dan penyembahan kami. Hanya Engkau Yesus yang kami andalkan. Hanya Engkau Yesus yang kami percaya untuk melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan. Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu lagi. Kami rindu mendengarkan suara-Mu lagi Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Rema itulah Tuhan yang menjadikan iman kami menjadi kuat Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, bekerjalah pribadi lewat pribadi Tuhan. Kau berikan jawaban Tuhan atas setiap masalah hidup kami. Kau berikan penghiburan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu saja Tuhan. Bukan dengan hikmat manusia, tetapi hikmat Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kembali kita akan diberkati firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Waktu dan tempat kami persilakan. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kalau minggu yang lalu, saudara sudah menerima firman Tuhan tentang ibadah yang hidup itu memberi dampak bagi dunia ini. Ya. Nah, pada saat pagi hari ini tema firman Tuhan adalah iman yang hidup. Kalau ada iman yang hidup, berarti ada iman yang mati. Ini sangat mengerikan dan tidak dipahami oleh orang Kristen. Sekalipun mereka sudah 5 tahun, 10 tahun, ya, mereka tidak memahami tentang kebenaran iman itu tadi. Ya. Coba kita baca Ibrani 11 ayat yang pertama. Silakan kalau mau berdiri. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Perhatikan jemaat, arti iman itu adalah percaya pada Tuhan Yesus. Percaya kepada Sang Pencipta yang tidak kelihatan. Itulah iman yang sejati. Artinya percaya disertai ketaatan. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan Yesus Sang Pencipta. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Banyak orang Kristen cuma hanya merasa saya punya iman, maka saya ke gereja. Saya punya iman, saya ke gereja. Iman semacam apa? Maka sering kali saya mengatakan, waktu firman Allah disampaikan, dengarkan firman Allah dengan baik. Supaya saudara memiliki pertumbuhan iman yang baik dan saudara memiliki kualitas ya iman yang baik. Tuhan Yesus sendiri berkata pada salah satu muridnya atau rasulnya, yaitu Thomas, engkau percaya kepadaku karena engkau sudah melihat. Tapi berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Itulah iman. Ya. Kalau saudara melihat, ya, percaya, itu bukan iman yang sejati. Ya. Nah, sekarang saya melihat banyak orang Kristen yang memiliki iman Thomas, iman karena melihat. Ya. Nah, itu bukan iman yang sejati. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kita melihat iman disertai ketaatan. Contoh iman Abraham. Maka Abraham disebut bapak orang beriman.
satu-satunya anak perjanjian yaitu Ishak, Allah perintahkan persembahkan itu kepadaku. Abraham tetap taat mempersembahkan anaknya. Karena Abraham percaya bahwa Allah itu hidup dan berkuasa. Dan bahwa Allah itu adalah baik. Tidak mungkin anak perjanjian itu mati dengan sia-sia. Itu iman Abraham. Maka kita melihat melalui iman Abraham, Allah sediakan pengganti Ishak, yaitu kambing atau domba. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, percayalah kalau Allah itu Allah yang baik. Mungkin saudara sudah sering berdoa dengan masalah saudara, mungkin ada yang sakit, sudah berdoa tapi tidak sembuh-sembuh, tetap percaya Allah itu baik. Saudara bisa melihat, Rasul Paulus itu seorang rasul yang diandalkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat, 3 kali dia meminta kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Tuhan, cabut duri dalam dagingku ini. Tapi Tuhan mengatakan, cukup kasih karunia yang aku berikan kepadamu. Jadi dengan kata lain, sekalipun dia seorang rasul yang besar, tapi Allah izinkan duri dalam daging atau sakit itu tidak sembuh-sembuh untuk menguji kualitas iman Paulus dan ketaatan Rasul Paulus. Jadi iman itu artinya juga percaya. Atau seperti tadi dibaca Tiongkeng tadi, dalam bahasa lain dikatakan arti kata iman itu adalah ada kepastian. Kalau saudara menginginkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, saudara akan memperoleh apa yang saudara inginkan. Sekalipun saudara tidak melihat apa yang saudara doakan. Tapi dikatakan iman itu ada kepastian. Saudara memperoleh apa yang saudara doakan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kecuali kalau seperti tadi saya mengatakan, keadaan Rasul Paulus diuji. Keadaan Ayub diuji, itu beda. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau kita melihat di dalam Yakub 1 ayat 6, coba dibaca. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Setiap manusia hidup itu ada kebutuhan. Dan kalau kita membutuhkan sesuatu, kita minta kepada Allah kita, kepada Tuhan kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, tadi yang pertama, sekalipun kita belum melihat, belum mendapatkan, tapi kita percaya bahwa apa yang kita doakan itu ada kepastian kita mendapatkannya. Tetapi kita harus minta dengan iman. Iman yang berkualitas. Iman tanpa ragu-ragu. Jadi di sini dikatakan kalau kita minta dengan iman, jangan ada keraguan-raguan. Kalau saudara meminta kepada Tuhan masih ada ragu-ragu, itu artinya saudara belum percaya. Itu bukan iman. Arti kata iman itu mempercayai Tuhan Yesus. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Dalam kehidupan iman kita ini, kita harus memiliki iman yang berkualitas. Di sini dikatakan pembacaan tadi, iman adalah dasar. Dasar itu artinya iman itu seperti pondasi yang kuat bagi hidup manusia. Jadi kalau saudara punya iman yang berkualitas, iman saudara itu seperti pondasi
Ya, kalau bangunan itu tanpa pondasi roboh. Jadi orang yang memiliki iman yang berkualitas, ya iman itu seperti pondasi yang kuat sekali. Ya. Kekuatan jiwa manusia itu tergantung imannya pada Tuhan Yesus. Ya. Jadi ingat, kekuatan jiwa manusia ini tergantung imannya pada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan karuniakan iman kepada saudara sebagai umatnya, juga sebagai anak-anaknya. Dalam Galati 2 ayat 20, nggak usah dibaca. Orang beriman hidup oleh iman. Ya. Mengapa dikatakan orang beriman itu hidup oleh iman? Karena Roh Kudus itu hidup dalam kehidupan orang beriman. Ya. Nah, ini saudara perlu mengerti. Ya. Kita hidup oleh karena iman, karena Roh Kudus itu ada hidup dalam kehidupan kita. Maka Galati 3 ayat 11 juga dikatakan, kita hidup ini oleh iman. Yang dimaksud hidup oleh iman itu adalah hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Itulah iman yang hidup. Iman yang hidup itu bebas dari rasa takut apapun. Dan seringkali saya berulang-ulang, ya, adanya COVID sampai hari ini mungkin sudah 2-3 tahun, ya, maaf sekali lagi saya bicara, sedikit pun saya tidak terpengaruh akan COVID itu. Ya. Maka dalam khotbah saya sampai saya mengatakan COVID tidak akan bisa menyentuh tubuh saya tanpa seizin Tuhan. Ya. Karena saya percaya Roh Kudus ada dalam kehidupan saya. Ada penyertaan yang Tuhan berikan. Ya. Coba tadi kesaksian saudara Ferry dikatakan di mana itu yang enggak pakai masker itu? Kupangnya. Kupangnya NTT ya. Nah, iblis seperti itu. Tahu-tahu Ferry, wah, gorokannya sakit, batuk-batuk. Nah, itu tuduhan iblis seperti itu. Wah, kamu kena COVID, kena Omikron. Karena ya semua orang di sini tidak pakai masker. Iblis itu selalu mengintimidasi kehidupan kita. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Tapi kita punya Allah yang hidup. Ya, segala sesuatu mintalah dengan iman. Ya, yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus. Jadi kehidupan orang beriman itu berhubungan dengan Tuhan Yesus atau terikat dengan Tuhan Yesus. Jadi apa yang saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari, ya, itu saya terikat dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya, ya, seringkali saya ingatkan, kalau hidup kita itu dekat dengan Tuhan, kita akan memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Ya. Bagaimana Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan kita, mengingatkan kita kalau ada kekeliruan, kesalahan. Roh Kudus itu selalu mengingatkan. Ya, maaf, itulah iman yang hidup. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Karena Tuhan Yesus itu yang memberi hidup, maka hidup kita itu hidup untuk memuliakan Tuhan Yesus. Jangan kita hidup itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya. Banyak kehidupan orang Kristen itu hidup untuk pribadinya. Ya. Hidup untuk keluarganya, untuk kepentingan pribadinya. Padahal Tuhan Yesuslah yang memberi hidup saudara. Ya. Maka kita hidup untuk Tuhan Yesus. Ya, hidup memuliakan Dia. Di sini ya saya jelaskan, tentu berbicara iman itu artinya percaya,
Ya, banyak kepercayaan di dunia ini. Ada orang percaya gunung, ada orang percaya pohon yang besar, batu yang besar. Ya, jadi iman itu artinya percaya. Tapi percaya yang seperti apa? Ya. Percaya yang berkualitas adalah percaya kepada Sang Pencipta sekalipun kita tidak melihat. Ya. Yang pertama coba kita melihat iman percaya adanya Allah. Ya. Tapi tidak ada perbuatan baik. Ya. Jadi ada orang percaya pada Allah tapi tidak ada perbuatan baik. Itu sama dengan iman iblis. Ya. Iblis itu percaya. Coba baca Yakub 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Di sini dikatakan saudara ini percaya pada Allah. Tapi setan-setan pun percaya kepada Allah dan gemetar. Saudara kalau mendengar kata Tuhan Yesus, mungkin saudara senyum-senyum, tapi iblis gemetar, takut dia. Tapi tidak ada perbuatan baik. Ya, di dalam iblis ini nggak ada perbuatan baik. Maka bisa saya katakan, iman iblis ini sama dengan iman mati. Karena tidak ada perbuatan baik. Jadi iman kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yesus, itu adalah iman yang hidup. Iman didasari perbuatan yang baik. Ya, pertama dikatakan kita harus memiliki kasih, ya, murah hati, ya, dan sebagainya. Jadi iman yang hidup itu seperti itu. Tapi di dalam iblis itu dia percaya sampai gemetar, tapi tidak memiliki perbuatan baik. Itulah sebabnya ditulis di dalam ayat 24, coba bacakan ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya bukan karena iman. Maaf saya bicara. Ayat ini sampai sering disalahgunakan oleh seorang pendeta. Ya, ayat ini disalahgunakan. Manusia masuk surga itu karena perbuatan, bukan karena iman. Ya. Ini teologianya terlalu tinggi, padahal dia seorang doktor. Teologianya terlalu tinggi. Dia katakan orang masuk surga itu bukan karena iman, tapi karena perbuatan-perbuatan. Kalau gitu Tuhan Yesus gak usah turun, gak usah disalib. Ya tak? Jadi ini keliru. Yang dimaksud iman seperti ini adalah iman yang mati. Nggak ada perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupannya. Seperti iblis. Percaya kepada Allah sampai gemetar, tapi nggak ada perbuatan baik. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, pastikan dalam kehidupan saudara, sebagai orang yang beriman, memiliki iman yang hidup, milikilah perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, untuk memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan Yesus. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya kita harus bisa memahami dengan benar tentang iman mati ini. Ya, nah yang kedua, iman percaya adanya Allah. Ya, karena melihat keadaan alam ini. Wah, ini ada matahari, ya, ada bulan, penciptaan semesta ini. Ini ada yang menciptakan. Ya, nah dia percaya adanya Allah. Bahkan dia percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Tetapi hidupnya tidak takut Allah. Ya, hidup dalam dosa. Imannya tanpa kebenaran. Ini juga iman yang mati. Ya, iman itu harus disertai dengan kebenaran. Ya, jadi perhatikan ya. Nah, saya ambil 3 saja ya tentang iman ini. Ya, bagian yang ketiga adalah iman yang berkualitas. Itulah iman yang hidup.
percaya dengan segenap hati pada Tuhan Yesus, walaupun tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Ya, saya percaya, ya, kalau saudara berdoa, berkata-kata, sedangkan Tuhan Yesus, saudara tidak bisa melihat di hadapan saudara ada Tuhan. Tapi saudara bercakap-cakap, ya itu namanya iman. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi iman itu harus ada satu kepastian, seperti pondasi yang kuat, yang kokoh, ya tanpa ada keraguan-raguan. Ya, misalkan salah satu contoh, di ruangan ini saya tidak bisa melihat angin. Angin saya tidak bisa melihat. Tapi kalau tangan saya kebaskan gini, saya bisa rasakan ini adanya angin. Begitupun juga kita tidak bisa melihat Allah. Tapi saudara bisa merasakan hadirat Allah jika saudara hidup kudus, berdoa, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Iman yang sejati, ya, hidup untuk memuliakan Tuhan Yesus. Nah, kita melihat cara membangun iman. Yang pertama, jemaat harus penuh firman dan Roh Kudus. Ya, kalau saudara tidak penuh firman dan penuh Roh Kudus, ya, Roh Kudus berbicara melalui firman. Kalau saudara tidak penuh firman, ya, nah tentu Roh Kudus itu sulit bicara pada saudara. Karena keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan manusia itu untuk memuliakan Tuhan Yesus. Jadi pastikan kehidupan saudara itu harus penuh firman. Ya, maaf sekali lagi, saya ini pendeta dan gembala. Biasanya, oh ayat-ayat ini ya hafal. Ya, oh mungkin kalau jiwa-jiwa baru baca firman. Saya sekalipun ya pendeta dan gembala, setiap hari saya membaca firman. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau setiap malam, pagi saya merenungkan. Kalau saya pagi antarkan ibu gembala jalan ya dengan teman-temannya di Cova, ibu gembala pasti melihat saya. Saya di dalam mobil membaca firman. Ya. Tanpa membaca firman saya tidak mau melakukan yang lainnya terlebih dahulu. Ya. Jadi saya membaca, saya utamakan saya membaca firman, baru saya melakukan hal yang lainnya. Karena kalau kita penuh firman, maka Roh Kudus itu berbicara melalui firman. Ya. Jadi cara membangun iman itu adalah saudara harus penuh firman dan penuh Roh Kudus. Ya, dan saudara memiliki kehidupan berdoa, maka iman saudara ya kuat, kokoh seperti pondasi. Ya. Coba bacakan Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan itu begitu baik. Kalau saudara mencari Tuhan itu dipastikan ya Tuhan akan memberkati saudara. Itu luar biasa. Ya. Tapi firman juga mengatakan tanpa iman tidak ada seorang yang berkenan. Di dalam bahasa lain dikatakan tanpa iman tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Allah. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Karena tanpa iman ya maka dosa itu tetap melekat kepada manusia. Dengan iman
kita percaya kepada Sang Pencipta, percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dosa kita sudah dilepaskan, ya, dilenyapkan di atas salib. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, iman yang sejati itu hidup dikendalikan Roh Kudus. Itulah iman yang hidup. Jadi kalau saudara memiliki iman yang hidup, dipastikan hidup saudara itu dikendalikan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Di dalam bahasa lain mengatakan ada pimpinan ilahi di dalam kehidupan saudara. Nah, iman adalah anugerah dari Tuhan Yesus atau pemberian Tuhan. Dengan iman, maka manusia diselamatkan. Dengan iman, manusia hidup dengan Tuhan Yesus. Bisa bersinergi. Itulah iman yang hidup. Iman yang hidup adalah hidup untuk Tuhan Yesus. Kalau saudara memiliki iman yang hidup, dipastikan hidup saudara itu untuk Tuhan Yesus. Itu hal yang utama. Karena firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Yang kedua baru kasihlah sesamamu manusia. Ya. Jadi iman yang hidup adalah ya hidup untuk Tuhan Yesus. Dipastikan ya jemaat yang kasih di dalam Yesus memiliki iman yang hidup. Ya, berbahagialah hidup saudara karena saudara diperlengkapi iman ya yang hidup untuk bersinergi dengan Tuhan Yesus. Orang kalau imannya mati tidak bisa bersinergi, tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau orang memiliki iman yang hidup, dia bisa bersinergi. Dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, maka dipastikan kehidupan orang tersebut ya di dalam dunia ini memang penuh masalah dan banyak masalah, tapi dia tetap ya hidup penuh sukacita di dalam Tuhan. Rasa takut itu tidak bisa menguasai dirinya. Rasa takut ya tidak bisa ya menguasai hidupnya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Sekali lagi ya, saudara hidup sebagai orang Kristen jangan cuma hanya sekedar hidup. Muliakanlah Tuhan dengan hidup saudara. Ya, tentu melalui saudara memiliki kehidupan iman. Jadi iman yang hidup itu iman untuk Tuhan Yesus. Memang dalam kehidupan manusia sekarang ini banyak kesibukan, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran seperti tadi disaksikan oleh Ferry, ya, keadaan ekonomi makin hari makin memburuk. Ya. Tetapi firman Tuhan menjelaskan jangan engkau takut apapun. Ya. Carilah Tuhan terlebih dahulu beserta kebenarannya, maka bicara hal-hal jasmani, berkat jasmani itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, sekali lagi milikilah iman yang hidup. Iman yang hidup bukan karena melihat, ya, tapi percaya kepada Sang Pencipta, sekalipun kita tidak melihat, namun kita mempercayai. Itulah iman yang hidup. Ya, kalau saudara memiliki iman yang hidup, sekali lagi hidup Tuhan pun ada dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan mengatakan, jika Tuhan beserta kita, siapa yang menjadi lawan kita? Apa yang bisa mengikat kita? Apa yang bisa menyulitkan hidup kita? Jika Tuhan menyertai saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada leader. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami sungguh bersyukur lagi Tuhan,
karena kami sudah ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami boleh merasakan hadirat-Mu lewat firman yang diberitakan oleh Bapak Gembala Tuhan. Mengingatkan kami kembali Tuhan, apakah kami memiliki iman yang hidup, atau kami memiliki iman yang tidur, atau kami memiliki iman yang mati Tuhan. Tetapi kami hari ini boleh belajar lagi tentang arti iman di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami dianugerahkan percaya kepadamu Tuhan, biar kami tetap percaya kepadamu walaupun kami tidak melihat-Mu Tuhan. Kami mempercayai Engkau, bahwa saat kami percaya padamu, kami percaya juga akan berkat-berkat-Mu. Kami percaya juga akan pertolongan-Mu. Kami percaya juga akan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Walaupun kami dalam kehidupan kami masih banyak mengalami masalah dan ada dalam masalah. Tapi satu hal, bahwa kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, iman yang hidup Tuhan. Itu yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan, agar iman kami makin hari makin hidup di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap kehidupan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikanlah firman-Mu dalam hati kami, dalam jiwa kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus menyertai kami, menuntun kami, memampukan kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami sekali lagi Tuhan, semata-mata untuk pemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami menjadi terang dan garam dimanapun kami ada. Dan kami mampu melakukan amanat agung-Mu Tuhan, menceritakan kebaikan-Mu bagi dunia, dan mereka boleh mendengar. Mereka saatnya berlutut di bawah kaki Tuhan, mengaku Engkau Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Gembala dengan kesehatan, memberkati juga dengan urapan-urapan yang baru Tuhan. Kau membukakan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan bagi beliau, sehingga beliau memberikan kami makanan yang rohani yang hidup, roti hidup, air hidup dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi jemaat Zion Permai yang dapat melakukan visi dan misi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur doa kami yang kami naikkan dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Untuk 2 minggu ke depan, tanggal 23 Oktober, kita akan kedatangan tamu, yaitu Bapak Pendeta Eparafas Joko, dan tanggal 29 ya Jess ya, 29 Oktober untuk anak-anak kaum muda kita akan fellowship, dan pembicara untuk fellowship kaum muda tanggal 29 Oktober Bapak Kurniawan Budiono yang sering disebut KB ya, Pak Kurniawan Budiono. Jadi teman-teman yang kaum muda diingat-ingat tanggal 29 Oktober kita mau sama-sama hadir dalam fellowship ya. Mari saya undang secara kembali berdiri. Kita mau tutup ibadah kita dengan doa berkat kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hidupku mengenapi, pujikan dengan imanmu, tanda mujizat menyertai setiap langkahmu. Tuhan Yesus bersamamu, di dalammu, dan itu tidak masalahmu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat, Kau bersama kami,
Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik, yang lemah dikuatkan kembali, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.